hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dan langsung ditahan. Penetapan tersebut dilakukan usai penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memeriksa Panji pada Selasa 1 Agustus 2023. Panji diperiksa selama sekitar 4 jam dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Panji dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berita berikutnya datang dari proyek BTS 4G Kominfo yang ternyata sudah bermasalah sejak awal perencanaan. Diketahui ada 7.904 data yang terlalu cepat diserahkan hingga adanya penggelembungan dana sebesar 366%. Hal ini terungkap saat 3 saksi dihadirkan pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 1 Agustus 2023. Mereka adalah Kepala Biro Perencanaan Kemkominfo Arifin Saleh Lubis, Kasubdit Koordinator Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi Kemkominfo Indra Apriyadi, serta Auditor Utama pada Inspektorat Jenderal Kemkominfo Dodi Setiadi. Arifin menyebut bahwa anggaran proyek BTS mulanya 1 triliun rupiah untuk 4.200 tower BTS. Namun di perjalanannya ada penambahan anggaran hingga menjadi 12,51 triliun rupiah. Penambahan anggaran itu pun disetujui. Arifin mengatakan anggaran 12,5 triliun rupiah untuk 4.200 BTS harus selesai pada 31 Desember 2021. Namun kenyataannya sulit untuk dilakukan. Arifin mengungkapkan pihaknya sulit menerima laporan mengenai proyek BTS. Kata Arifin, ada aplikasi pantau untuk melaporkan secara administrasi mengenai hal tersebut, tapi hanya bisa dilihat oleh para pejabat eselon 1 di Kominfo. Hakim pun menegaskan jika seharusnya Arifin tahu proses pembangunan proyek BTS yang sudah direncanakan di Biro Perencanaan. Hakim pun melanjutkan jika pejabat tidak memikirkan keberlanjutan proyek dan hanya di tahap perencanaan, maka hanya akan menghabiskan uang negara. Berita terakhir, Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI Senayan pada Kamis 10 Agustus 2023. 500.000 buruh dikabarkan akan mengepung Istana Negara dan Gedung DPR dalam unjuk rasa tersebut. Dalam pemberitahuan itu tertulis bahwa pemerintah dan DPR diduga telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam pembentukan UU tersebut.
Setidaknya ada 3 tuntutan yang dikemukakan buruh terkait aksi unjuk rasa tersebut. Pertama, mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, mencabut Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Ketiga, mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 2 Agustus 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.